Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 21 pembelajaran berdiferensiasi oleh Hilda Haryati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman. Analisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil pelajar murid. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu guru memberikan media pembelajaran berdasarkan gaya belajar murid. Ada yang gaya belajarnya visual, maka guru memberikan gambar. Gaya belajar audio, guru memberikan video. Dan gaya belajar kinestetik, guru memberikan game. Guru menyiapkan materi pembelajaran dari berbagai sumber terkait daily routine, baik dari artikel, internet, video, dan buku paket. Kemudian diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar. Pada saat menjelaskan materi, guru menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual yang mendukung. Murid diberikan game untuk memberikan kesempatan kepada murid yang menggunakan gaya belajar kinestetik. Dan guru menjelaskan materi dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mendengarkan sumber belajar yang dapat diperdengarkan oleh murid. Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk bertanya tentang apa yang belum diketahui terkait materi untuk membantu siswa yang kurang pemahamannya agar lebih paham lagi. Guru membentuk kelompok di mana setiap kelompok memiliki anggota yang pemahamannya kurang digabung dengan pemahamannya yang lebih cepat, sehingga mereka bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya. Analisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid. Kemudian, yang terakhir adalah diferensiasi produk. Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat produk hasil diskusinya sesuai dengan kenyamanan murid, yaitu boleh menggunakan peta konsep, mind map, paragraf, ataupun poster. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SMPN 32 Koto, mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 8 semester 1. Materi pokok, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan yang terjadi secara rutin dan merupakan kebenaran umum sesuai dengan konteks penggunaannya, yaitu dengan memperhatikan unsur kebahasaan simple present tense. Submaterinya, memberi dan meminta informasi terkait kegiatan yang dilakukan secara rutin. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit atau dalam 1 kali pertemuan. Adapun tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik mampu mengemukakan unsur kebahasaan inteks, interaksi transisional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan terjadi secara rutin dengan benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Dengan metode tanya jawab, peserta didik mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, dan kejadian yang dilakukan secara rutin dengan tepat dan benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, dengan bekerja secara berkelompok, peserta didik mampu menemukan unsur kebahasaan dalam teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan yang terjadi secara rutin dengan benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. 4. Dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan secara rutin dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang tepat dan benar sesuai dengan konteks.
Yang terakhir, dengan metode role play, peserta didik mampu melakukan percakapan berupa teks, interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan kegiatan kejadian yang dilakukan yang terjadi secara rutin dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang tepat dan benar sesuai dengan konteks. Nah, materi pembelajaran ini yaitu terdiri dari materi pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedi. Materi pembelajaran reguler yaitu terkait dengan daily routine atau kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, materi remedi. Apabila peserta didik belum mencapai kompetensi yang ditentukan, maka peserta didik diminta untuk membuat kalimat tentang aktivitas sehari-hari sesuai dengan unsur kebahasaan yang tepat dengan memperhatikan penggunaan simple present tense berdasarkan gambar yang diberikan. Nah, untuk materi pengayaan, bagi siswa yang sudah memiliki kompetensi yang lebih, maka peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditentukan, maka mereka perlu diberikan kegiatan tambahan berupa menulis dialog tentang aktivitas sehari-hari sesuai dengan unsur kebahasaan yang tepat dengan memperhatikan penggunaan simple present tense berdasarkan gambar yang diberikan oleh pendidik. Jadi intinya, siswa yang belum mencapai kompetensi diberikan kegiatan melalui menulis aktivitas sehari-hari sesuai dengan unsur kebahasaan yang tepat. Dan bagi siswa yang sudah mencapai kompetensi diberikan kepengayaan dengan membuat dialog tentang aktivitas sehari-hari. Metode pendekatan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian metodenya tanya jawab, diskusi, dan role play. Media, alat, dan bahan. Media yang saya gunakan adalah aplikasi WA, video, gambar, dan PowerPoint. Dan alatnya LCD, proyektor, laptop, dan speaker. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah lembar kerja siswa atau worksheet, kertas koran, dan spidol. Nah, sumber belajarnya di sini terdapat 5 buku. Langkah-langkah pembelajaran. Ada di sini kegiatan awal, ada 10 kegiatan awal yang saya lakukan, yaitu memberikan salam atau greeting, memeriksa kehadiran siswa, menyiapkan peserta didik, memberikan motivasi belajar, melakukan apersepsi, mengajukan pertanyaan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, mencapaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai silabus, memberikan penjelasan mengenai jenis kegiatan, boleh melalui kelas, small group, pairs, and individual. Kemudian guru menjelaskan penilaian yang akan dilakukan. Kegiatan inti yang pertama dimulai dengan mengamati. Peserta didik mengamati video yang diberikan. Peserta didik diminta mengerjakan lembar observasi yaitu memasangkan kalimat dengan gambar yang diberikan. Peserta didik mengemukakan unsur kebahasan berupa simple present tense yang ada dalam video. Kemudian pada tahap menanya, peserta didik diberikan skrip tentang percakapan dalam video dan mereka diminta untuk bertanya tentang hal apa saja yang tidak diketahui atau dipahami. Kemudian peserta didik dan guru tanya jawab tentang materi yang belum dipahami, mengenai meminta dan memberi informasi terkait dengan daily routine. Kemudian peserta didik secara berpasangan melakukan percakapan sesuai dengan skrip yang diberikan dengan menerapkan struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan yang tepat. Kemudian dalam mengumpulkan data, peserta didik secara berkelompok menjawab pertanyaan berdasarkan dialog yang sudah diberikan, dan yang berani tampil dan menjawab diberikan reward. Peserta didik diberikan sebuah gambar dengan percakapan rumpang. Peserta didik menemukan kata kerja yang tepat untuk mengisi agar menjadi kalimat simple present tense yang tepat. Peserta didik diminta berpasangan dari setiap 60 menit kelompok untuk memainkan game. Artinya, peserta didik diminta berpasangan untuk memainkan sebuah game. Kemudian, peserta didik memilih salah satu gambar yang belum diketahuinya. Mereka membuat pernyataan tentang gambar, sedangkan temannya yang lain menjawabnya dengan menerapkan struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan yang benar.
Mengasosiasi. Peserta didik secara berkelompok diminta untuk mendiskusikan, untuk menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, meminta dan memberi informasi terkait daily routine. Peserta didik diberikan kebebasan membuat hasil diskusinya sesuai dengan kenyamanannya, boleh berupa mind map, gambar, tabel, paragraf, maupun peta. Mengkomunikasikan, peserta didik diminta untuk menampilkan hasil diskusi kelompok ke depan kelas. Kemudian mencipta, peserta didik diminta menyusun percakapan yang acak. Kemudian peserta didik diminta untuk melakukan percakapan yang sudah disusun ke depan kelas. Jadi, langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan berdasarkan atau berpedoman kepada tujuan pembelajaran. Dan kata kerja operasional yang ada di dalam tujuan pembelajaran saya tandai di sini dengan menggunakan warna ungu. Kemudian penutup, peserta didik dan pendidik bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran. Pendidik memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Pendidik memberikan PR dan mengucapkan salam perpisahan. Kemudian penilaian yang dilakukan yaitu adalah 1. Penilaian sikap, yaitu berupa teknik observasi, bentuknya jurnal, contohnya butir instrumennya nanti dilihat pada lampiran. Waktu pelaksanaannya yaitu selama proses pembelajaran. 2. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan, teknik penilaian pengetahuan, kisi-kisi soalnya ada dalam lampiran, rubrik penilaiannya juga tertera dalam lampiran, dan instrumen soal juga tertera di dalam lampiran. Teknik yang digunakan untuk penilaian pengetahuan ini adalah penugasan, bentuk instrumennya adalah tes tulis, instrumen penilaiannya ada pada lampiran, waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung, dan penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning. Jadi, instrumen penilaiannya atau rubrik penilaian ada pada lampiran yang disediakan. Kemudian penilaian keterampilan. Kisi-kisi soal ada dalam lampiran, rubrik penilaian juga ada dalam lampiran, dan instrumen soal juga. Teknik yang digunakan dalam penilaian ini adalah praktek. Bentuk instrumennya yaitu tugas keterampilan menyusun dan melakukan percakapan tentang daily routine. Instrumen penilaian ada pada lampiran, waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung dan atau setelah usai. Penilaian untuk sebagai atau pencapaian pembelajaran atau assessment for end of learning. Kemudian, penilaian pembelajaran remedi. Apabila peserta didik belum mencapai kompetensi yang ditentukan, maka peserta didik diminta untuk membuat kalimat tentang daily routine berdasarkan gambar yang diberikan. Sedangkan pengayaan, apabila peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditentukan, maka peserta didik perlu diberikan kegiatan tambahan berupa menulis dialog tentang daily routine berdasarkan situasi yang diberikan oleh pendidik. Silang 4, 23 Juli 2023, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Hilda Riati. Mengetahui Kepala Sekolah Ferry Famio SPD. Nah, di sini saya sediakan lampiran instrumen penilaian, mulai dari jurnal penilaian sikap sosial dan spiritual, kemudian penilaian pengetahuan, teknik penilaiannya tadi tes tulis, bentuk instrumennya adalah uraian singkat. Jurnal penilaian keterampilan itu ada 3, yang pertama menulis, yang kedua adalah berbicara. Sebagai kriteria penilaiannya bisa dilihat dalam tabel, yaitu keaslian penulisan, pilihan kosakata, kerapian tulisan, dan kemudian pedoman penskorannya, jumlah skor maksimal 12, total skor jumlah skor per jumlah skor maksimal dikali 100. Dan yang kedua tadi, keterampilan itu adalah berbicara. Teknik penilaiannya praktek, bentuk instrumennya role play, contoh instrumennya ada lampiran, rubrik untuk penilaian keterampilan berbicara, kemudian ini adalah kriteria penilaiannya, ada fluency, accuracy, intonation, and pronunciation. Kemudian pedoman penskorannya, jumlah skor maksimal adalah 20, total skor, jumlah skor per jumlah skor maksimal
dikali 100. Nah, bagaimana rubrik penilaian writing dan speaking tersebut? Nah, ini rubrik penilaian writing atau menyusun yang digunakan untuk kelas 8. Sedangkan rubrik penilaian keterampilan Anda berbicara adalah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.